Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya meregang nyawa di Serang, Banten. Ya, sebelumnya 2 anggota TNI sudah ditangkap polisi militer dan kini dalam proses pemeriksaan. Diketahui 4 pelaku menganiaya korban hingga tewas hanya karena terganggu bising knalpot motor temannya. JH, 24 tahun, pegawai salah satu BUMN ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan terhadap Fahrul Abdillah, warga Serang, Banten. Selain menangkap JH, polisi juga mengamankan MS yang masih berstatus pelajar. 2 pelaku itu menganiaya korban bersama 2 anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Detasemen Polisi Militer, Serang, Banten. 4 pelaku menganiaya korban hanya karena kesal dengan suara bising knalpot motor milik temannya. Motifnya karena pelaku tidak senang dengan kawan korban yang ketika berpapasan di lampu merah Pisang Mas menggeber-geber kendaraannya. Kemudian terjadilah percekcokan di depan Bank BJB yang mengakibatkan korban berusaha melerai sehingga akhirnya korban yang menjadi sasaran. Kedua tersangka yang merupakan warga sipil dijerat pasal pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara korban yang semula hanya akan melerai justru menjadi sasaran pengeroyokan dan meninggal dunia setelah koma di rumah sakit. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sekelompok pemuda mencuri uang puluhan juta rupiah dan dalang pencurian merupakan adik kandung korban yang telah mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil curian pelaku gunakan untuk foya-foya dan judi online. Lima pemuda yang tengah berkumpul di sebuah jembatan di daerah Lintau, Buo, tanah datar ini ditangkap polisi yang memburunya. Perburuan polisi berdasarkan laporan warga yang mengaku kehilangan uang 42 juta rupiah. Polisi menemukan uang hasil curian yang masih disimpan dalam tas kecil senilai 40 juta rupiah. Menurut pengakuan pelaku, uang 2 juta sudah digunakan untuk membeli narkoba dan foya-foya. Salah satu pelaku yang juga menjadi dalang pencurian adalah Aris Effendi. Pelaku merupakan adik kandung korban pencurian. Ia mengakui sudah mencuri uang milik kakaknya dan membawa kabur telepon genggam. Pada saat kita melakukan penggerebekan, ada 2 orang yang sudah kita amankan. Pertama, dia lari beserta 1 orang lagi. Dan selanjutnya setelah kita amankan, kita temukan dan berhasil kita tanyakan, masing-masing orang tersebut punya peran sendiri-sendiri. Hasil pemeriksaan sementara 2 pemuda dibebaskan karena tidak terbukti terlibat pencurian. Sementara 3 lainnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistiawan News melaporkan. Pemirsa, pelaku kejahatan berhasil dibekuk jajaran Polsek Simokerto Polrestabes Surabaya. Ya, seorang pria yang diketahui sebagai tukang parkir diringkus saat sedang tidur pulas di rumahnya. Pelaku ditangkap atas aksi pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Aparat Satreskrim Polsek Simokerto meringkus pelaku curanmor saat tengah tertidur di rumahnya di Jalan Donorejo, Kelurahan Kapasan, Surabaya, Jawa Timur. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil penyelidikan rekaman CCTV saat pelaku beraksi di 2 lokasi berbeda. Diketahui aksi pertama dilakukan di kampungnya sendiri di wilayah Donorejo dibantu rekannya. Aksi kedua dilakukan sendiri oleh pelaku menggunakan kunci letter T. Saat pemeriksaan, sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah berinisial SL yang saat ini masih DPO dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Ini sudah melakukan 2 TKP ya, 2 TKP, dan yang paling aneh itu dia itu melakukan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Polsek Simokerto menangkap pelaku berdasarkan CCTV dan keterangan dari saksi yang ada di TKP, kebetulan kenal dengan pelaku ini. Ya, atas perbuatannya, kini kedua pelaku curanmor harus mendekam di balik jeruji Mapolsek Simokerto, Surabaya. Jerat pasal tentang pencurian dan pemberatan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safi, iNews melaporkan. Pemirsa, terlilit utang, suami tega jual istri ke pria hidung belang melalui media sosial di Tuban, Jawa Timur. Pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Lamongan di salah satu penginapan di Lamongan. Alasan ekonomi hingga terlilit utang, tersangka ABA, 26 tahun,
warga desa Sumberjo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diringkus anggota Satreskrim Polres Lamongan Kamis siang. Tersangka diringkus petugas lantaran tega menjual istrinya ke lelaki hidung belang melalui media sosial dengan harga 1 hingga 1,5 juta rupiah untuk 1 kali kencan. Aksi bejat suami tersebut telah berlangsung 1 tahun terakhir di berbagai wilayah, yakni Lamongan, Tuban, Gresik, Bojonegoro, dan Surabaya. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah ada di suatu tempat, yang bersangkutan yang ditawarkan oleh suaminya melalui media sosial dan disitu jadi transaksional dengan bayaran 1 juta sampai 1,5 juta. Dalam penyelidikan, petugas turut mengamankan barang bukti, 2 alat kontrasepsi, handphone, dan uang senilai 1 juta rupiah. Pelaku dijerat tentang TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek daring menjadi korban curanmor dengan modus hipnotis di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Aksi 2 orang pelaku terekam CCTV. Dua pelaku curanmor melancarkan aksinya dengan mengincar ojek daring di kota Depok, Jawa Barat. Salah seorang pelaku berperan sebagai eksekutor sempat meminta diantarkan dari Jalan Juanda ke kawasan Cilodong. Setibanya di lokasi, kedua pelaku tersebut melancarkan aksi hipnotis membuat korban linglung. Pelaku kemudian meminta korban menyerahkan kunci sepeda motor dan melarikan diri. Gitu. Saya mau ketemu orang, mau berobat, saya bilang gitu. Kemana? Saya bilang, ke daerah Pondok Rajak loh. Pondok Rajak ya? Iya, dia bilang gitu. Mau nggak nanti, tapi balik lagi kemari, dia bilang. Oh, mau ngapain ya Pak? Dia bilang. Mau berobat saya, dia bilang. Mau berobat. Ya. Korban pun telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Kasus ini dalam penanganan unit reskrim Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus lapak tambal ban yang berada di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menyebabkan kepanikan warga. Api cepat membesar hingga menyambar sebuah pohon. Lapak penjual bensin eceran ini terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional yang melaju kencang dari arah flyover Jati Baru menuju Pasar Tanah Abang. Selain lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak 3 unit sepeda motor hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, sang sopir taksi justru kabur, meninggalkan lapak bensin yang telah terbakar. Api pun berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Taksi ugal-ugalan tersebut pun berhasil diamankan warga di sekitaran Pasar Tanah Abang dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.